Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirsubun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua ini di awal pekan. Hari Senin ya, sekarang tanggal 28 Juli 2025. Tidak lama lagi kita meninggalkan bulan Juli dan masuk di bulan Agustus, ini bulan keramat buat bangsa Indonesia. Kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Tapi saya nggak akan ajak ngomong soal itu. Kalau kalau kita ngomongin soal kemerdekaan RI kan orang pasti kaitannya sekarang dengan pertanyaan soal IKN dan sebagainya ya. Ada sih kaitannya sedikit-sedikit, tapi ini berkaitan dengan reuni mendadak yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo di Universitas Gajah Mada, tepatnya di Fakultas Kehutanan, pada hari Sabtu lalu, tanggal 26 Juli 2025. Ramai sekali itu soal reuni itu, karena reuninya kenapa dianggap mendadak gitu ya, kan, dan tiba-tiba muncul reuni, dan kemudian ini banyak alumni dari UGM yang menyatakan ini nggak lazim ada reuni yang mendadak seperti ini, karena biasanya reuni itu setidaknya dilaksanakan 2 kali, yakni menjelang Disnatalis, Disnatalis dari Universitas Gajah Mada ini pada bulan Desember, tanggal 19 Desember, jadi biasanya reuninya itu kalau nggak November ya Desember gitu, dan yang kedua itu biasanya dilaksanakan bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, halal di halal gitu. Dan biasanya woro-woronya udah lama banget gitu ya, untuk mengumpulkan ini kan tidak mudah, namanya reuni walaupun fakultas kan sudah, apalagi kalau angkatan 1980 pasti menyebarnya, mereka kan sudah tersebar di mana-mana dan belum tentu semuanya itu masih sehat, bahkan juga banyak yang sudah meninggal dunia. Kan salah satunya yang sudah meninggal dunia misalnya Hari Mulyono yang pernah jadi adik iparnya Joko Widodo. Nah, kemarin tiba-tiba saja Pak Jokowi itu mendadak dia berangkat ke Yogyakarta. Kalau kemarin itu maksud saya hari Sabtu ya. Dan ini terlihat di videonya ketika dia keluar, dia ditanya oleh wartawan mau kemana, dia katanya mau berkunjung ke keluarga. Tapi kemudian Ibu Iriana nyeletuk bahwa mau reuni, dan Pak Jokowi terus tersenyum menyatakan bahwa ya tengok keluarga sambil reuni. Mau reuni sih. Tadi bocorin Pak, Pak Ibu. Iya Pak. Tengok saudara sampai reuni. Monggo. Nah, rupanya memang benar Joko Widodo itu reuni di sana di Fakultas Kehutanan UGM, tetapi tidak seperti alumnus yang lain atau alumni yang lain. Jokowi tidak mengenakan pakaian seragam mereka, dress code mereka yang berwarna biru. Joko Widodo seperti biasa menggunakan kemeja putih, dan itu dia didampingi oleh Iriana. Yang menarik di situ adalah Joko Widodo itu kemudian bertemu dengan beberapa temannya. Ini nanti kita bagi dua ceritanya, ini menarik. Pertama adalah ada seorang pria yang di situ disebut-sebut sebagai alumni ITB, itu kemudian menyusup di alumni Fakultas Kehutanan UGM. Nah, ini ramai sekali videonya. Yang kedua itu ada soal satu lagi, seorang yang mengaku juga temannya Joko Widodo yang mengaku namanya Mulyono. Menarik ini nama Mulyono, padahal Mulyono ini nama Jokowi waktu dia masih kecil, yang belakangan ini dibongkar oleh Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik yang menggugat ijazahnya Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa sesungguhnya dia bukan alumni UGM, tapi dia itu adalah calo bus di Terminal Tirtonadi Solo. Nah, ini sangat ramai banget. Tapi bagaimana fakta sesungguhnya? Kalau yang pertama itu disebutkan bahwa alumni ITB menyusup di UGM ini, videonya beredar luas di media sosial. Tapi setelah saya perhatikan sebenarnya ini datanya salah ya, karena yang disebut sebagai alumni ITB di situ adalah, yang dimaksud adalah Bambang Susantono, mantan kepala otorita IKN. Kalau Bambang Susantono itu benar, dia adalah alumni ITB, ini lulusan Teknik Sipil ITB, dan kemudian dikenal sebagai ahli perencanaan kota. Tapi kemudian dia akan bekerja di Asian Development Bank, dan dia meninggalkan karir cemerlangnya di situ itu demi ingin mewujudkan pembangunan ibu kota yang baru ya, diminta oleh Jokowi, dan dia masuk ke sana tapi hanya bertahan selama 2 tahun dan kemudian dia mengundurkan diri. Dan seperti kita tahu cerita IKN seperti apa saat ini ya, karena banyak usulan untuk menjadikan IKN itu sudahlah jadi ibu kota Kalimantan Timur saja gitu, bukan lagi menjadi ibu kota negara, karena dipastikan ini akan mangkrak dan biaya perawatannya kan sangat besar gitu. Walaupun saya sendiri berpikir kalau untuk size ibu kota provinsi apa nggak terlalu besar juga menyedot APBN-nya, APBD maksud saya, ke Provinsi Kalimantan Timur. Jadi yang disebut namanya di situ bahwa Bambang Susantono. Nah, ini videonya, ini kita bisa lihat ya, bahwa di situ
videonya pendek di TikTok dan ini kelihatannya dibuat dengan AI, Artificial Intelligence. Disebutkan narasinya bahwa itu adalah Bambang Susantono, petinggi IKN, dan kemudian juga ada video di video itu menunjukkan politisi Partai Demokrat Johnson Sitindaon itu kemudian menunjuk seseorang dan kemudian dimunculkan fotonya. Ada seorang pria yang berjongkok di sebelah, kalau kita lihat layar di sebelah kiri, tapi sebenarnya posisinya sebelah kanannya Pak Jokowi, dia berjongkok menggunakan topi kayak model topi baret atau ini topi pet atau bukan ya, model mirip topi yang digunakan oleh Pak Tino Sidin tapi agak berbeda ini, kelihatannya kainnya bahannya dari sintetis ini. Dan ini wajah ini kalau Anda sering mengikuti kegiatan-kegiatan Joko Widodo di rumahnya di Sumber, Kota Solo, wajah ini sering sangat muncul. Dan ini namanya adalah Bambang Saptono, bukan Bambang Susantono. Jadi orangnya berbeda, ini yang ditunjuk dengan panah ini ya. Ini adalah Bambang Saptono. Ini saya melihat beberapa kali dia muncul, termasuk kemarin ketika para artis-artis PSI datang ke rumahnya Pak Jokowi, dia juga muncul. Kemudian di reuni ini, dia memang kelihatan muncul karena saya melihat ada sebuah video yang dia unggah menunjukkan kedatangan Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana. Dia datang ke UGM. Nah, ternyata di foto ini wajah ini mirip sekali ya, mirip sekali dengan Bambang Saptono, dan menjadi pertanyaan apakah dia alumni UGM, dan kalau dia alumni UGM apakah dia alumni Fakultas Kehutanan angkatan 80 bersama dengan berarti satu teman kelas dari Joko Widodo. Nah, ini yang saya kira menarik untuk dicermati. Saya googling itu saya tidak ketemu riwayat hidup terutama untuk kuliahnya ya. Tapi yang jelas dia ini bukan Bambang Susantono yang alumni ITB. Jadi narasi itu salah, tapi fakta bahwa ada Bambang Saptono di situ itu juga menarik. Pertanyaan apakah dia juga alumni UGM, dan kalau alumni UGM apakah dia alumni Fakultas Kehutanan, dan kalau betul dia alumni Fakultas Kehutanan apakah dia teman satu angkatan Joko Widodo. Karena kalau saya telusuri ternyata nggak ada informasi bahwa dia teman satu angkatan Joko Widodo. Bahwa dia berteman dengan Joko Widodo sejak lama itu yes. Karena dia pernah mengunggah di akun Instagramnya, dia menunjukkan ada foto lama dia itu bersama dengan Joko Widodo ketika, dan bersama Iriana ketika jadi wali kota Solo pada periode pertama. Kalau Jokowi ini kan pertama menjadi wali kota tahun 2005 ya, dan dia 2 periode sampai tahun 2015. Tetapi kan periode yang kedua dia tidak penuh karena kemudian dia maju ke Pilkada Jakarta pada tahun 2012. Jadi dia 2005 sampai 2012 lah dia menjadi wali kota di Solo, dan itu ada fotonya, dan ternyata 15 tahun yang lalu foto itu dia juga mengenakan baret. Karena dia mengaku itu adalah foto teman lama, dan kemudian dia memberikan komentar bahwa bukan komentar, statusnya menyebut bahwa Bambang Saptono itu sudah bersahabat lama dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi dia memang rupanya sudah berteman dengan Joko Widodo di Solo, dan sejak awal dia menggunakan pet itu. Nah, yang cukup menarik ternyata setelah saya telusuri, dia ini pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional, itu di Dapil 5, di Dapil 5 Solo Raya ini ya, pada pemilu legislatif tahun 2009. Dan pada waktu itu dia membuat sensasi karena dia membuat spanduk sepanjang 1 kilometer gitu yang bertulisnya Bambang Yudhoyono. Ini pada waktu itu presidennya kan pada tahun 2009 itu adalah SBY. Jadi kelihatannya dia sejak awal walaupun dia kader PAN, dia ini tidak suka dengan SBY kalau melihat statusnya. Dan kemudian spanduk-spanduk yang panjang itu 1 kilometer itu diperintahkan oleh KPUD Solo untuk diturunkan. Tidak hanya berhenti di situ saja, rupanya dia ini orang memang senang membuat sensasi karena kemudian dia setelah pemilihan itu dan tahu kalau suaranya kalah, dia tidak lolos ke parlemen, dia katanya mendatangi rumah sakit jiwa daerah Kota Solo. Dan dia ketika ditanya wartawan, dia cuma ingin mengetes kesehatan mentalnya, dia stres atau tidak, kata dia. Kenapa? Karena katanya pada waktu itu dia menghabiskan dana sampai 400 sampai 500 juta dan kemudian tidak terpilih. Dan biasanya kalau orang banyak sekali kan caleg-caleg ini yang hutang menggadaikan barang-barangnya dan kemudian terjerat rentenir segala macam, nggak terpilih, nggak masuk DPR, nggak bisa menggaliin modal, dan kemudian stres masuk rumah sakit jiwa. Tapi kata Bambang Saptono dia masih sehat, jiwanya aman deh walaupun dia tidak terpilih sebagai anggota DPR dengan habis 400 sampai 500 juta. Cukup besar ya kalau 15 tahun yang lalu.
Nah, belakangan jejak digitalnya ternyata dia kemudian menjadi tenaga ahli di KSP. Ya, ini karena berarti ditampung dan dia kelihatan video-video dia itu sangat dekat dengan Muldoko. Ada beberapa momen dia menghadirkan Muldoko dan kemudian selfie bersama dengan Muldoko. Ada juga di foto-foto dia dengan Pak Joko Widodo pada waktu Joko Widodo sudah jadi presiden. Dan kalau kita lihat bio-nya di Instagram itu dia mencantumkan namanya bahwa dia semacam public figure. Wah, keren banget dong ya. Ini dia nyebut public figure dan pernah menjadi tenaga ahli KSP. Tapi kalau saya lihat ini lebih pada dia banyak berperan sebagai buzzer, tapi memang tidak sebesar buzzer-buzzer lainnya. Dan ini kalau anak-anak sekarang netizen menyebutnya bagian dari termul gitu, ternak Mulyono ya. Jadi dalam kasus ini tidak benar narasi bahwa itu adalah alumni ITB. Tapi saya juga nggak tahu persis apakah dia memang alumni ITB karena lulusan biodata soal pendidikannya tidak jelas. Tapi kalau yang dimaksud adalah Bambang Susantono itu bukan. Ini adalah Bambang Saptono dan ini memang diehardnya dari Joko Widodo. Dan memang kalau kita lihat foto tadi ya, ini kembali kita lihat foto yang dia duduk jongkok dan diberi panah ini mirip banget ini wajahnya, topinya yang seperti baret dan sebagainya itu adalah Bambang Saptono. Nah, ini kontroversi pertama. Ya, kontroversi yang kedua itu adalah berkaitan dengan seorang pria bernama Mulyono. Itu yang mengaku bahwa dia kalau dia pakai baju dress code-nya reuni UGM. Nah, ini menarik juga karena kalau kita ngomongin reuni UGM yang kemarin itu dilakukan itu disebutnya nah ini kita lihat ya di belakangnya kan tertulis ketika mereka foto bersama reuni UGM angkatan ke-45 angkatan 1980. Kemudian orang bertanya-tanya, kalau reuni yang ke-45, mereka itu padahal masuk tahun 80 dan baru lulus tahun 85, berarti kalau tahun 80 ke sekarang reuni ke-45, berarti tahun ini ya. Artinya sebelum mereka lulus kuliah, mereka sudah reuni. Kan begitu ya. Karena kalau reuni ke-45 itu harusnya jatuhnya pada tahun 2030, bukan 2025. Jadi mereka begitu lulus langsung reuni. Nah, ini kelihatan sekali menunjukkan betapa reuni ini tidak dipersiapkan dengan matang dan dadakan. Dan kemungkinan ini kita mesti menggunakan itu. Diduga ini yang hadir itu tidak semuanya adalah alumni Fakultas Kehutanan tahun 80 yang lulus tahun 85. Karena figur Mulyono ini menarik sekali. Karena dia menyebutkan bahwa dia tahun 80 bersama Jokowi. Dan dia lulusnya tahun 87. Karena Pak Jokowi katanya lebih dulu lulus tahun 85. Padahal kan kita tahu dari hasil transkrip nilai yang dipajang di Bareskrim menunjukkan bahwa nilai Jokowi itu IP-nya sangat kecil ya. Dari beberapa mata kuliahnya pada waktu itu yang terbanyak nilainya C dan D. Jadi mungkin ini IP atau indeks prestasi kumulatifnya dari Jokowi itu mungkin sekitar 2 atau kurang 2. Dan itu sendiri kan pernah diakui oleh Joko Widodo yang mungkin pada waktu itu orang menganggap itu hanya bercanda ketika dalam sebuah forum di Universitas Islam Indonesia kan dia mengaku di depan Pak Mahfud MD segala macam bahwa IP dia itu nggak sampai 2. Dan kalau IP-nya nggak sampai 2 ya wajar kalau kemudian dia tidak lulus sarjana S1 insinyur, tapi kemungkinan dia hanya BSc. Nah, Pak Mulyono ini berarti lebih parah dari Jokowi karena dia 2 tahun kemudian baru lulus. Nah, belakangan yang cukup menjadi heboh itu pengacara senior, ahli hukum pidana dari Solo, Dr. Muhammad Taufik yang dia juga menggugat Joko Widodo di ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dia katanya sudah melakukan investigasi, namanya itu bukan Mulyono tapi Wakidi. Ini kok jadi mirip-mirip ya. Mulyono itu nama kecilnya Joko Widodo, sementara Joko Widodo itu sendiri kan oleh netizen sering disebut namanya Mukidi. Wakidi, Mukidi dekat ya. Coba kita dengar dulu penjelasan dari Dr. Muhammad Taufik tentang temuan fakta bahwa Mulyono itu bukan Mulyono, tapi dia Wakidi. Baik, tadi sudah melakukan sedikit investigasi. Sudah, saya sudah investigasi. Jadi saya sudah ketemu sama pentolan terminal. Ya saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan, dan sebagainya. Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi. Bukan Mulyono ya? Bukan, ya.
Dan profesinya apa itu? Profesinya calo tiket ya. Calo tiket itu Madiun, Surabaya, Darjo gitu ya. Jadi Ya. buat para termul-termul di sini, tolong ini berita ini disanggah ya. Ya, silakan Tapi kalian dengan bukti. bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret. Nggak Asli. usah didebat, ijazahku asli ya. Teman-temannya asli juga. Teman-temannya asli semua, ada semua. Dan teman saya kalau ditanya disertasi ya ngerti. Tanya skrip. Nah, kembali ke tadi ya, bahwa menurut saya ketika seseorang di dalam posisi terpojok yang bernama Wakiti bukan Wakiti, Mulyono. ya, yang ternyata Wakiti, dia 5 tahun yang lalu itu adalah calo tiket terminal. Jadi calo tiket terminal ada yang memang bagian dari bis, tapi kalau dia ini bebas. Jadi misalkan nganjuk carupan. Kita tayang di 2 channel ya, 1 channel jurusan, bahkan kelas pun dia tidak ngerti, nggak ada kelas saat itu, nggak ada jurusan. Nah, tetapi kayaknya dia dididik untuk mengatakan pokoknya manajemen. Mungkin yang dimaksudkan itu apa namanya, bukan ekonomi manajemen atau manajemen ekonomi, tapi manajemen hasil hutan begitu ya. Tapi dia nggak hafal. Terus ada pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab, itu pertanyaan apakah Bapak juga jurusan teknologi kayu? Wah, saya tidak nggak ada jurusan-jurusan, tapi skripsi saya mengambil ekonomi manajemen. Jadi dari 2 cerita itu mengesankan dia itu soal ini menurut saya akan sampaikan kepada warga Solo, ini pendapatmu apa ini kaitannya dengan Wakidi yang mengaku nama Mulyono, bilang kehutanan tapi tidak ada jurusan, bahkan skripsinya pun Juga di manajemen ekonomi, Ya. Ekonomi manajemen, Gagal, padahal sebenarnya dia masih bisa memakai manajemen. Nah, ini menarik sekali ya. Makanya kata orang begitu, kalau penjelasan dari Pak Taufik ini sahih, saya kira ini skandal serius ya. Karena karena saya sebagai seorang pengacara dia tidak mungkin ini seperti yang lain tadi bikin narasi seperti AI yang menyebut Bambang Saptono sebagai Bambang Susantono, itu 2 hal yang saya kira berbeda. Kalau ini dia menemukan itu ya, menemukan katanya bahwa dia udah melakukan investigasi dan ketemu namanya itu Wakidi calo bus di Terminal Tirtonadi. Masa iya sih separah itu memilih orang gitu ya. Makanya sekarang kemudian netizen pada mengkait-kaitkan, pantas kok dia menyebut bahwa di Fakultas Kehutanan tidak ada penjurusan. Pokoknya disebut itu skripsinya apa, yaitu nanti dia misalnya manajemen pemasaran dan sebagainya. Karena berdasarkan data yang ada, sudah sejak lama di Fakultas Kehutanan UGM itu memang ada beberapa penjurusan. Misalnya ini diambil dari websitenya Fakultas Kehutanan ya. Saya bacakan untuk Anda ya penjelasannya tentang jurusan itu. Fakultas Kehutanan UGM secara resmi dinyatakan berdiri pada tanggal 17 Agustus 1963. Dekan pertama Fakultas Kehutanan UGM adalah Profesor Insinyur Sudarwono Harjo Sudiro. Fakultas Kehutanan UGM pada awalnya memiliki 3 bagian. Oh, nyebutnya begitu ya. Bagian ekonomi perusahaan hutan, bagian silvikultur, dan bagian teknologi kehutanan. Pada tahun 1980 mulai dikembangkan 1 bagian baru, yaitu bagian konservasi sumber daya hutan. 2 dari 3 bagian yang sudah ada mengalami perubahan nama, yaitu bagian ekonomi perusahaan hutan menjadi bagian manajemen hutan, bagian silvikultur menjadi bagian pembinaan hutan, dan terakhir berubah menjadi bagian budidaya hutan. Jenis dan jumlah bagian pada fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada, nah ini ada SK-nya, ditetapkan melalui SK Mendikbud RI nomor 0553-O/1983 tertanggal 8 Desember 1983. Dengan demikian, 4 bagian yang ada di Fakultas Kehutanan UGM adalah bagian manajemen hutan, bagian budidaya hutan, bagian teknologi hasil hutan, dan bagian konservasi sumber daya hutan. Dari situ jelas ya tadi bahwa ada bagian-bagian di situ. Jadi nggak benar kalau tadi disebutnya jurusan. Ini mungkin karena dia calo di terminal, jadi nyebutnya jurusan gitu ya. Kalau Solo itu mana sih? Solo itu ke Jawa Timur banyak gitu ya. Ke daerah-daerah sekitarnya, ke Ngawi, Madiun, juga termasuk Surabaya. Tapi ke Jakarta juga banyak itu jurusan gitu. Jadi bagian ya kalau di UGM ini. Nah, makanya ketika Pak Jokowi waktu itu juga menyatakan bahwa dia teknologi kayu, nggak ada itu
bagian atau jurusan teknologi kayu itu ya, manajemen hasil hutan yang ada di situ tadi ya. Dari sini ini makin menarik, makanya kemudian saya jadi paham juga kenapa kemudian Roy Suryo mengomentari reuni tadi, reuni dari Jokowi yang dia hadir mendadak, dia menyatakan bahwa itu tidak mengubah pandangan dia, mengubah sikap dia bahwa 99,9% ijazah atau terutama skripsinya Joko Widodo itu adalah palsu. Saya kira ini penting untuk ada penjelasan dari Pak Jokowi, tapi kalau Pak Jokowi biasanya gini-gini nggak akan dijelaskan. Tapi kan ini akan semakin mengurangi kredibilitas dari Jokowi yang sebenarnya sudah tidak punya kredibilitas ya, karena memang sekarang kan sudah pakem baku di publik kita menganggap bahwa Jokowi itu sen kiri belok kanan gitu. Jadi kalau dia ngomong tuh dia lulusan UGM, ya orang harus menafsirkannya bukan lulusan UGM. Sebaliknya gitu ya. Jadi kita tunggu lebih lanjut, karena saya kira kalau yang paling telak ini bukti yang ditampilkan bukan buktinya bukti yang beredar di netizen tadi bahwa ada alumni ITB menyusup di reuninya alumni Fakultas Kehutanan UGM, tapi soal ada seorang calo Terminal Tirtona di Solo dan kemudian dia bernama Wakidi tapi mengaku bernama Mulyono, dan dia ternyata calo bukan alumni UGM. Ini kalau benar ini akan menjadi skandal baru yang saya kira nanti akan tidak habis-habisnya untuk dibahas sampai